Halo teman-teman, kembali lagi di StartAxis. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari penerapan konsep 2.2 berikut. Di sini ada satu studi kasus selling real estate, di mana datanya adalah data penjualan rumah, harga penjualan rumah yang berhasil dijual selama 6 bulan belakangan, 6 bulan terakhir. Nah, di sini kita akan menyusun data, mengorganize data menggunakan distribusi frekuensi, kemudian akan membuat histogram, polygon, dan juga ogif-nya. Ini data yang akan kita gunakan. Baik, mari kita coba menyelesaikan soal ini. Nah, langkah pertama yang selalu kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini tujuannya agar memudahkan kita dalam menyusun distribusi frekuensinya nanti. Di sini minimumnya 67.900, maksimumnya 321.550. Jumlah data kita ada 49 buah. Nah, setelah kita dapat minimum dan maksimum, kita bisa menghitung range datanya dengan mengurangkan maksimum dan minimumnya. 321.550 kurang 7.900 diperoleh 253.650. Nah, di sini kita menentukan banyak kelas menggunakan rumus Sturges. Kalau sebelumnya kita rule of thumb menentukannya 7 langsung gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Sturges di mana K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N kita tadi 49, substitusi. Nah, di sini kita menggunakan kalkulator sehingga diperoleh banyak kelasnya akan digunakan sebanyak 7. Lalu bisa lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas itu P sama dengan K dibagi R. K adalah banyak kelasnya 7, R-nya adalah range 253.650, dapatlah nilainya 36.000, tapi kita bulatkan supaya mudah menjadi 40.000. Oke, setelah mendapatkan semua komponen ini, kita bisa lanjut ke penyusunan distribusi frekuensinya. Nah, kelas pertama aku mulai dari 60.000 untuk batas bawahnya supaya mudah dan bulat nilainya, daripada harus mulai dari 67.000 ini ya. Jadi aku putuskan untuk mulai dari 60.000 sebagai batas bawah. Lalu panjang kelas kita 40.000, kita jumlahkan. Jadi dapat 40.000 tambah 60.000 kan 100 harusnya, tapi 60.000 nya harus kita hitung sehingga 99.999 sebagai batas atas. Lanjut 100.000, begitu juga ke kelas yang ke-7. Untuk batas tepi kelas kita menjumlahkan dan mengurangkan masing-masing batas atas dan batas bawahnya sebesar 0,5. Nah, ini 60.000 kurang 0,5 dapat 59.099,5. Begitu juga seterusnya ke bawah ini. Untuk titik tengah, kita bisa jumlahkan batas atas dan bawah, lalu kita bagi 2 seperti ini. 60.000 ditambah 99.000 dibagi 2, diperoleh 27.999,5, tapi aku bulatkan menjadi 80.000 supaya mudah. Sorry. Oke. Nah, ini titik tengahnya 40.000, begitu juga seterusnya ke kelas yang ke-7. Nah, selanjutnya untuk frekuensi, kita akan mencacahnya. Sepertinya ini ada kesalahan aku bikin ya, jadi aku akan cacah ulang lagi. Untuk kelas pertama itu dari 60 sampai 99, berarti dari sini sampai ke sini itu ada 14, 16, ini harus 16, kemudian 100 sampai 139, ini sampai ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, terusnya 15, 140 sampai 179, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sini. Ini 11, 180, 219, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 220, 259. Jadi cuman ini 1, ini 0, ini 1. Oke. Baik, untuk berarti ini salah juga ya. Ini 16, ini tambah ini 31, tambah ini 42, tambah ini 47, tambah 1, 48, tambah 0, 48, tambah 1, benar ini 49. Oke, begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang ini ya. What question could be answered more easily by looking at the histogram rather than the listing of home prices? Ngebandingin histogram, data yang sudah dalam bentuk histogram dibanding dengan list data seperti ini. Apa yang lebih mudah diketahui? Dari histogram, bisa menunjukkan rentang harga rumah ini, serta jumlahnya untuk masing-masing, seperti ini. Nah, kalau di list data tadi, seperti ini, walaupun sudah diurutkan, kan kita nggak tahu tuh rentang datanya dan frekuensi untuk masing-masing rentang datanya kita nggak tahu. Sedangkan untuk histogram kita bisa mengetahuinya dengan mudah. Nah, dari histogram ini kita juga tahu bahwa sebagian besar data atau rumah itu dijual atau berhasil dibeli pada rumah yang harganya itu menengah ke bawah. Sedangkan untuk yang menengah ke atas itu sedikit.
Nah, seperti itu. Jadi, kalau diringkas dari histogram bisa dilihat bahwa sebagian besar rumah terjual berada pada kisaran harga rendah hingga menengah. Dan distribusi cenderung skewness-nya ke kanan gitu ya, karena ekornya berat ke kanan. Nah, seperti itu. Ya, berarti kita bisa tahu rentang datanya dan frekuensi masing-masing rentang. Kemudian kita bisa tahu rumah mana yang paling banyak dijual, yaitu rumah yang harganya menengah ke bawah. Yang kedua, nah ini berarti bandingin dengan poligon. Nah, si poligon ini menunjukkan perubahan jumlah rumah yang terjual pada setiap tingkat harga. Ini kan titik tengah ya. Dan bentuk poligon itu kan garis. Jadi kita bisa tahu dengan visual ini perubahan jumlah rumah yang terjual pada setiap tingkat harga itu lebih jelas. Nah, ini 80.000 dibanding 120.000, apalagi dibanding dengan 280. Itu terlihat lebih mudah. Yang 120 akan lebih banyak terjual dibanding yang 280. Nah, seperti itu. Kita bisa lebih mudah melihat perbandingannya antar tingkat harganya. Nah, di sini kita juga tahu nih, puncak tertinggi penjualan itu terjadi kapan? Yaitu di harga rumah yang sebesar 120.000 ini. Nah, selain itu kita juga tahu, ternyata seiring meningkatnya harga rumah, penjualannya akan semakin turun. Seperti ini. Nah, banyak informasi yang kita dapat dari data yang divisualisasikan dibanding hanya data listing seperti ini. Oke, yang ketiga itu OGIF. OGIF yang ini ya. Poligon frekuensi kumulatif atau OGIF menunjukkan jumlah kumulatif rumah yang terjual pada atau di bawah harga tertentu. Nah, yang ini 139.000 terjual sebanyak 26 mungkin ya. Ini. Kita bisa tahu yang di bawah 139 atau 139 ke bawah itu sebanyak 26, yang 219 ke bawah itu sebanyak 44 kan gitu. Jadi kita bisa tahu frekuensi kumulatifnya untuk masing-masing harga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa di sini kan peningkatannya cenderung signifikan nih, dari yang pertama hingga yang keempat. Sedangkan yang dari yang keempat ke yang terakhir, yang ketujuh, itu cenderung melandai. Jadi mayoritas rumah itu yang terjual yaitu di harga yang di bawah 219 ke bawah. Sedangkan 219 ke atas itu cenderung sedikit karena perubahan atau peningkatannya itu mulai melandai. Nah, seperti itu cara baca. Oke, yang keempat. Are there any extremely large or extremely small data value compared to the other data values? Iya benar. Di sini ada extremely large. Dimana kita tahu di sini? Nah, ini. Di sini kita tahu bahwa frekuensi yang harga ini 300 itu hingga 339 hanya satu. Sehingga ini adalah extremely large atau harga ekstrim. Nah, rumah yang harganya 321.000 adalah data ekstrim. Karena apa? Karena di distribusi frekuensi kita bisa tahu bahwa frekuensi terjual itu hanya satu. Nah, cuma satu. Kemudian yang nomor 5, which graph display the extremes the best? Kalau dari data ini, visual ini, menurutku yang paling gampang adalah dari visualisasi si histogram. Karena kita tahu bahwa setiap rentangnya itu juga menunjukkan frekuensi yang terjual. Dengan begitu, rentang ini karena sudah jauh, bahkan ini sudah 0, dan datanya itu cuma satu. Jadi kita bisa gampang melihat outlier atau nilai ekstrim yang lebih gampang dibanding dua visual yang lainnya. Yang keenam is the distribusi skew. Ya benar, lagi-lagi di histogram kita bisa tahu bahwa distribusinya itu skewness ke kanan karena ekornya itu memanjang ke kanan seperti ini. Nah, yang kanan ini sedikit, sedangkan yang kiri itu lebih banyak. Ini yang disebut dengan skewness right skew gitu. Right skew. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.